Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Non-Islam dari Dewan Dakwah Islami Indonesia Kota Bekasi bersama Bapak Heru Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Fuad, ini mungkin kabar yang menggembirakan bagi kita semua terkait dengan gencatan senjata secara permanen antara Zionis dengan Palestina. Apakah ini benar-benar terrealisasikan ataukah hanya sekedar wacana ini Pak Fuad? Silakan. Ya, Mbak Ulfirkan Dakta, berita yang cukup menggembirakan, Ya. meskipun kita masih harus menahan nafas ya, karena ada tahapan-tahapan gencatan senjata. Jadi baru beberapa jam yang lalu disepakati gencatan senjata antara Zionis Israel dengan Hamas yang disampaikan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani. Kesepakatan senjata ini diprakarsai oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir. Dan akan berlaku mulai 19 Januari 2025. Persis satu hari sebelum Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Ya. Jadi berita pertama cukup menggembirakan karena disambut gegap gempita oleh rakyat Gaza. Mereka turun ke jalan merayakan ini. Sekali lagi, meskipun kita masih harus menahan nafas, karena ada 3 tahapan dalam gencatan senjata ini. Nah, belum ada rilis resmi tentang isi kesepakatan yang dimulai 19 Januari yang akan datang, tetapi Al Jazeera dan Syarqul Awsat membocorkan beberapa indikasi isi dari kesepakatan itu. Intinya, kesepakatan itu akan memakan waktu 3 tahap. Nah, tahap pertama selama 42 hari. Dan keseluruhan isi kesepakatan itu berkaitan dengan 4 hal. Pertama, pertukaran sandera. Yang kedua, penarikan pasukan Zionis Israel. Ketiga, pengiriman bantuan kemanusiaan. Dan keempat, masa depan pemerintahan Gaza. Nah, di tahap pertama kesepakatan ini yang dimulai tanggal 19 Januari, itu akan berlangsung 42 hari. Kurang lebih 1,5 bulan. Jadi kemungkinan tahap pertama itu akan selesai di awal Ramadan. Nah, apa isi kesepakatan tahap pertama? Kesepakatan tahap pertama itu pembebasan seluruh 33 tawanan Israel dan kurang lebih 2.000 tahanan Palestina. Itu harus selesai di tahap pertama selama 42 hari. Dan pada saat yang sama, Israel akan mundur 700 meter dari perbatasan Gaza. Tapi tetap bertahan di kota penyangga Gaza itu. Jadi hanya mundur 700 meter. Dan tentu tidak akan dibolehkan terjadinya kontak senjata. Karena ini gencatan senjata. Nah, ini yang disyukuri oleh rakyat Palestina, terutama rakyat Gaza. Nah, ini kesepakatan tahap pertama, Mbak Ulfir Kanata. Nah, tahun kedua itu adalah pembebasan tawanan yang tersisa dan pemulangan jenazah tawanan. Itu di tahap kedua. Dan tahap ketiga itu baru akan disepakati Israel mundur permanen. Baru kita akan lihat di tahap ketiga apakah Israel akan menarik diri dari Gaza secara permanen, gitu, atau mungkin ada dinamika di lapangan yang membuat mungkin Israel bisa tetap bertahan di Gaza, atau hanya mundur saja, atau bahkan mungkin bisa kembali lagi ke Gaza. Ini masih kita lihat hal-hal seperti ini. Nah, di samping itu di tahap pertama akan dibolehkan pengiriman bantuan kemanusiaan. Jadi Israel akan mengizinkan orang-orang yang terluka di Gaza untuk bepergian guna menerima perawatan medis. Israel juga akan membuka penyeberangan Rafah dengan Mesir 7 hari setelah dimulainya tahap pertama. Dan itu jadi intinya ada penarikan pasukan Israel 700 meter dari Gaza, pertukaran sandera, kemudian ada pengiriman bantuan kemanusiaan. Nah, ini intinya di tahap pertama, Mbak Ulfir Kanata. Kita akan menunggu 19 Januari 2025. Meskipun tentu ini kalau bahasa kita spot jantung ya. Kita menunggu 19 Januari
Dan ada titik-titik kritis yang jadi pertanyaan besar karena dimulainya 19 Januari, sehari sebelum Donald Trump dilantik. Apakah ini hanya sebagai misi terakhir dari Joe Biden untuk memberikan citra kepada dunia bahwa dia cinta damai, gitu, bahwa dia penggagas di akhir pemerintahannya, gitu ya. Tapi kita tidak tahu hal ini bisa dianulir oleh Donald Trump. Ya, kesepakatan ini bisa juga diutak-atik lagi oleh Donald Trump, namanya Amerika Serikat. Nah, ini bukan hanya soal Israel dengan Hamas, tetapi bagaimana Amerika memainkan peran, dan titik kritisnya pemerintahannya berbeda, bukan lagi Joe Biden. Pemerintahan Donald Trump, dan Donald Trump-nya bukan sembarangan dari kelompok Republikan. Itu ya, ini republik yang unik, yang temperamental, yang track record-nya kita lihat dia yang menggagas adanya normalisasi dengan Israel, beberapa negara Arab, dan jangan lupa dia juga bersesumbar beberapa hari yang lalu meminta agar Hamas segera membebaskan tawanan Israel sebelum dia dilantik, atau Timur Tengah akan menjadi neraka, meskipun yang jadi nerakanya itu adalah Los Angeles. Iya. Gitu, Mbak Uki. Baik. Nah, tentunya ini kan kita harus menunggu kemudian ada masa transisi. Nah, kira-kira dari desakan negara-negara lain terhadap Amerika dan juga agar ini tetap bisa berjalan sesuai jalur ya, begitu, Pak Fuad? Iya, kita semua tentu sekarang berpegang kepada Amerika Serikat dan para penggagas, terutama Qatar dan Mesir, gitu ya. Ini orang Inggris bilang volatile, itu rentan sekali. Kita di dunia internasional memberikan tekanan, tapi yang pemain besarnya memang Amerika Serikat. Begitu Amerika Serikat memberikan persetujuan gencatan senjata, maka ini akan berlangsung. Jika tidak, ya maka akan terus terjadi konflik senjata. Nah, kita lihat memang mengejutkan karena kita lihat di pihak Palestina, di pihak Gaza, Hamas khususnya, ada semacam krisis kepemimpinan. Beberapa tokohnya terbunuh, gitu ya. 2 kali terjadi pergantian pimpinan. Kemudian juga tokoh Hizbullah juga terbunuh yang membantu Palestina. Dan Presiden Iran juga sempat terbunuh karena yang selama ini vokal membela Palestina. Yang kedua, korban jiwa Palestina itu luar biasa. Setiap hari kita saksikan korban. Belum lagi masalah infrastruktur, hancur-hancuran Gaza itu, gitu ya. Dan tentu ada semacam defisit persenjataan, karena kita tahu dari mana datang logistiknya, tapi dugaan kan perang ini lebih dari 1 tahun. Nah, kita lihat dari mana sih kekayaannya. Kalau Israel kaya jelas, tapi kalau Hamas dari mana punya kekayaan? Tentu mereka berjuang luar biasa. Dan yang kelima, kita lihat dukungan internasional mulai melemah karena suara boykot, suara yang lain itu tidak terdengar, gitu. Nah, mestinya Israel kan makin agresif menyerang Palestina ini di tengah kondisi dengan perhitungan seperti ini. Tapi ya kita tidak tahu. Kalau bahasa Al-Quran, isbiru wasobiru, bersabarlah kamu dan lipat gandakan kesabaran kamu. Karena musuh juga sabar. Kalau kamu nggak sabar, ya musuh sabar, musuh yang akan menang. Nah, kalau kita lihat orang-orang Palestina, Gaza ini melipat gandakan kesabaran karena Israel juga selama ini sabar. Mengapa? Karena kerugian ekonomi itu luar biasa dahsyatnya Israel. Baik di dalam negeri maupun perusahaan-perusahaan yang berafiliasi kepada Zionis Israel. Itu luluh lantak perekonomiannya. Dan mereka bersabar. Yang kedua, ada fenomena krisis legitimasi pemerintahan Netanyahu. Makin hari makin banyak orang protes terhadap kepemimpinan Netanyahu dan meminta agar ditarik pasukan Israel dari Gaza. Yang ketiga, moral tentara IDF memang lagi hancur. Jadi meskipun Gaza atau Palestina sedang menghadapi masalah, ternyata di internal Israel juga mengalami masalah yang luar biasa. Moral tentara IDF itu hancur-hancuran. Di samping banyak yang tewas, yang hidup pun itu mentalnya sudah hancur. Berbeda dengan mental tentara Hamas yang memang berjuang untuk mencari jihad, gitu ya. Lalu kita perhatikan juga AS agak bangkrut untuk bantu Israel, terutama kasus Los Angeles.
2 triliun kerugiannya. Itu berlipat-lipat dari bantuan Amerika terhadap Israel. Nah, kalau diteruskan bantuan ini juga, Amerika mungkin memberikan indikasi sudah akan berhenti memberikan bantuan kepada Israel. Dan jangan lupa juga komunitas internasional mulai memberikan sanksi. Ada pengadilan internasional, ada negara Spanyol, ada negara Irlandia Utara yang sudah mulai ikut-ikutan untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel. Jadi kesabaran Palestina itu nampaknya, kalau kita lihat koridornya ini memang benar-benar genuine terjadi, bukan akal-akalan Israel, penjata-penjata ini ya. Berarti ya kita lihat dua-duanya punya masalah besar, tapi bergantung kepada kesabarannya yang mana. Nah, kita lihat sekarang dalam hitungan 3 hari lagi akan terjadi gencatan senjata. Tentu dalam pandangan saya gencatan senjata ini ada banyak kerikil-kerikilnya. Pertama, menuju 19 Januari itu bisa terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Iya, benar. Yang membuat Israel misalnya membatalkan gencatan senjata. Bisa saja terjadi sabotase 3 hari ini, gitu ya. Ada kelompok yang entah dari pihak Israel atau dari pihak yang mengatasnamakan Palestina, itu yang akan menyerang Israel habis-habisan, itu bisa batal itu gencatan senjata karena dimulainya tanggal 19. Yang kedua, kerikilnya adalah ini kan bertahap. Tahap pertama pertukaran sandera 33 tawanan Israel. Nah, kalau tahap pertama Israel menganggap bahwa tawanannya ternyata berkurang, tidak 33, atau mereka baru tahu ada di antara 33 ternyata ada yang meninggal atau dibunuh dalam proses pertukaran tawanan, ini Israel bisa menarik kembali kesepakatannya. Dan yang ketiga, jangan lupa itu yang saya katakan tadi, benar-benar faktor pribadi Donald Trump. Kalau presiden-presiden yang lain bisa kita prediksi, ini presiden yang siapapun sulit menduga gitu ya, karena kemudian ya diprediksi kalau dia tidak menjadi presiden, kemarin dia sudah dijadikan sebagai tersangka kasus-kasus yang berkaitan dengan kepresidenannya. Tapi karena terpilih lagi, akhirnya digugurkan itu sangkaan ataupun dakwaan terhadap pemerintahan yang dianggap korup. Begitu Mbak Ulfi. Baik, Pak Fuad, mungkin kita agak flashback sedikit. Kenapa sih Israel memutuskan ya kita mau gencatan senjata? Apakah karena desakan dari Amerika Serikat, kemudian ada Qatar dan Mesir dan sebagainya begitu? Apakah mungkin karena juga tadi yang Pak Fuad katakan sudah secara psikologis tentaranya dan masyarakatnya yang bergejolak luar biasa? Di bulan Mei 2024 sebelumnya sudah dimulai itu rencana gencatan senjata pertama. Tetapi Israel menolak karena tuntutan dari Hamas begitu tinggi, gitu ya. Meminta agar penguasaan pemerintah Gaza itu diserahkan kepada Hamas. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, yang seperti saya katakan tadi, poin-poin tadi itu saya kira luar biasa dalam perjalanannya, membuat Israel berpikir ulang, terutama soal 3 hal tadi: krisis legitimasi pemerintahan Netanyahu, kemudian moral tentara IDF yang hancur, dan persoalan ekonomi yang hancur-hancuran, baik karena membiayai perang maupun karena menghadapi boikot internasional. Jadi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Zionisme, yang bukan perusahaan milik Israel tapi terafiliasi dengan Zionisme, mulai mengurangi bantuan, misalnya sejenis KFC atau McDonald, gitu ya. Itu bukan murni punya rakyat atau ya salah satu warga negara Israel, hanya terafiliasi dan sering memberikan bantuan. Boleh jadi mereka menghentikan bantuan karena memang bisnisnya udah hancur-hancuran di seluruh dunia, terutama di Asia, gitu ya, dan di Eropa juga. Jadi mengapa Israel akhirnya mau? Kalau memang genuine, kita lihat ini memang sudah tidak tahan, artinya sudah benar-benar sama-sama sakit, artinya sama-sama perih bersama orang-orang Palestina atau Gaza, tetapi nampaknya mereka tidak tahan dengan pilihan itu. Sekali lagi ini kalau skenario-nya genuine. Tapi kalau
akal-akalan Israel, sebagaimana yang kita tahu selama ini, ya bisa saja akal-akalan karena hanya 1 hari sebelum Donald Trump dilantik. Padahal track recordnya Donald Trump itu benar-benar pendukung Israel luar biasa. Pertama, dia yang memindahkan ibu kota, itu yang mengusulkan dan mendukung pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kemudian yang kedua, dia yang menekan negara-negara Timur Tengah seperti Sudan, kemudian Uni Emirat Arab, gitu ya, dan termasuk juga Maroko untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Normalisasi artinya harus mengakui Israel sebagai negara berdaulat dan tidak ada lagi urusan untuk mengungkit-ungkit apa yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Yeah. Jadi seperti Maroko, kemudian Sudan, Uni Emirat Arab, itu tidak lagi bisa bicara tentang apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, karena sudah diakui sebagai negara yang mandiri dan independen. Tidak boleh ikut campur tangan lagi, beda dengan Saudi dan yang lain, termasuk Mesir. Kalau orang selalu mengatakan, kenapa sih Mesir tidak membuka perbatasannya dengan Palestina? Itu kan berbatasan, ini soal kemanusiaan. Karena Mesir sudah terikat perjanjian di tahun 1977, gitu, perjanjian di masa Jimmy Carter, gitu. Itu Mesir sudah lebih dulu melakukan normalisasi dengan Israel sehingga tidak bisa berbuat apa-apa siapapun presidennya. Itu Mbak Ulfi gambaran saya mengapa tiba-tiba Israel misalnya menginginkan, tetapi sekali lagi kita masih harus menunggu tahap pertama 42 hari. Lalu kemudian tahap kedua ini mungkin bisa berjalan sampai 6 bulan untuk tahu tahap ketiga apakah Israel akan mundur permanen atau tetap akan berada di pinggiran Gaza. Karena satu poin yang belum selesai. Kalau soal pertukaran sandera sudah jelas, penarikan pasukan jelas meskipun hanya 700 meter. Yeah. Pengiriman bantuan kemanusiaan jelas. Yang masih belum jelas itu masa depan pemerintahan Gaza. Apakah di bawah otoritas Palestina atau dalam bentuk yang lain? Yang jelas Israel tidak menginginkan Gaza di bawah otoritas Hamas. Nah ini PR terbesar dari kesepakatan senjata-senjata ini. Apakah memang benar-benar Israel akan permanen keluar dari Gaza atau masih menunggu dinamika bagaimana keputusan mengenai pemerintahan Gaza di masa yang akan datang. Baik, Pak Fuad, bagaimana dari kedua belah pihak bisa menahan diri ini Pak? Tentu kan pasti ada hal-hal yang mendorong mereka di tengah kesepakatan gencatan senjata ini. Kalau kita lihat posisinya, kita yakin Palestina bisa menahan diri. Justru mereka selama ini korban, gitu ya. Menginginkan betul-betul Israel akan keluar. Tentu tidak akan melakukan provokasi-provokasi agar Israel tetap bertahan. Gitu. Tapi yang jadi persoalan ini kan Israel. Israel bisa jadi akan merekayasa adanya sabotase. Misalnya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya, bisa saja Israel memprovokasi atau merekayasa kelompok tertentu di kalangan rakyat Gaza yang tidak sepakat terhadap kesepakatan ini. Lalu kemudian memberontak. Lalu kemudian melakukan bom bunuh diri ke pasukan Israel. Nah itu bisa dijadikan justifikasi oleh Israel bahwa Hamas dan rakyat Palestina di Gaza melanggar kesepakatan. Padahal bukan Hamas yang mainstreamnya, bukan rakyat Gazanya. Tapi ada segelintir kelompok yang mungkin direkayasa untuk melakukan ini. Sehingga mensabotase. Gitu. Kan biasa dilakukan oleh Israel itu untuk menjustifikasi bahwa yang dilanggar oleh pihak sana. Padahal mereka sendiri yang melakukan. Atau mungkin di luar kontrol bisa jadi kelompok Houthi atau Hizbullah atau kelompok manapun gitu ya. Memprovokasi Israel lalu kemudian terjadi serangan pada Israel dan Israel atas alasan itu membatalkan. Gitu. Dan kita tahu sekarang ini memang ada potensi yang di luar prediksi juga Suriah berganti rezim. Gitu. Ini juga mungkin jadi hambatan buat Israel bahwa Suriah ternyata dipimpin oleh kelompok yang mendukung Hamas dan lebih dekat kepada masyarakat Muslim di Palestina. Itu pertimbangannya. Baik, kita tunggu saja nanti di 19 Januari akan seperti apa kelanjutannya. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfir Kanada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam.
Rekan-rekan demikian sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi bersama Heru Fuad.